penceramah waktu itu berhalangan. Akhirnya ada kawan yang menghubungi, bisakah menggantikan? Kita belum pernah pengalaman kan. Lalu akhirnya disetujui. Begitu berceramah di situ, alhamdulillah ternyata banyak undangan yang lain. Nah lalu memulai, sejak itulah maka kita terlibat dengan dunia dakwah itu. Tapi akhirnya ketika tahun 1983an itu, karena terlalu banyak frekuensi dakwahnya, akhirnya saya sakit 2 tahun, sakit yang tidak bisa bangun, tidak bisa apa-apa, itu 2 tahun. Nah pada waktu sakit itulah saya bercita-cita kalau sehat ingin membangun pesantren. Jadi setiap ada orang yang menjenguk cerita, di Banjarmasin ini belum ada pesantren waktu itu, yang ada cuma madrasah di luar kota. Sejak di kilometer 7 sampai ke hulu sungai banyak pesantren, kotanya sendiri belum punya. Jadi saya ingin di Banjarmasin ada pesantren gitu. Saya di KPO juga nggak pernah melepas dakwah, bahkan di kantor KPO itu ada pengajian. Jadi kantor KPO itu saya minta kepada karyawan, habis salat zuhur jangan bubar, setengah jam tetap pengajian dulu. Di bumi Banua yang religius, lahir tokoh-tokoh besar yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu dan umat. Salah satunya adalah sosok yang tidak hanya dikenal di Kalimantan Selatan, tapi juga di panggung nasional. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Abdul Hafiz Ansari. Setelah malang melintang di dunia politik hingga menggapai posisinya sebagai Ketua KPU RI, Hafiz Ansari kini kembali ke dunia aslinya sebagai pendakwah. Hari ini, di bulan Ramadan 2026, dari Masjid Al-Munawwarah di Jalan Pramuka Banjarmasin, tempat Hafiz Ansari kini rutin mengisi tausiah. Kita akan berbincang dengan tokoh asli kelahiran Banjarmasin 14 Agustus 1956 itu. Pak, Bapak kan dikenal sebagai birokrat sebelumnya dan juga akademisi, kemudian juga aktif berdakwah. Bisa diceritakan Pak secara singkat bagaimana perjalanan hidup dari kecil sampai menjadi aktif di 3 bidang ini Pak? Pertama dulu lah memang seperti anak-anak biasa. Aku kan lahir di Banjarmasin, masuk sekolah dasar SD. Setelah tamat 6 tahun itu pernah juga masuk ke TGA negeri di Maroman setahun. Tapi tiba-tiba ada keinginan untuk belajar agama, untuk mengaji, atas dorongan orang tua lah. Lalu kita ke Martapura, ke Darussalam. Tapi masuknya di Mu'alimin. Pada pasar Darussalam itu ada Mu'alimin namanya. Ini Mu'alimin Darussalam. Nah disitulah kita sebetulnya mulai belajar dan di samping sekolah secara formal juga di kampung-kampung belajar dari pagi sampai malam. Tapi atas dorongan orang tua, kemudian setelah tamat di situ lalu masuk ke IAIN Fakultas Syariah. Sebetulnya sampai kelas 4 lah, sampai kelas 4 seingat saya di Mu'alimin itu, berarti kelas 1 aliyah lah atau SMA tuh tingkatannya. Itu masih belum tahu urusan dunia luar. Tahunya kita urusan mengaji aja. Cuma ada risiko waktu itu, kita kan pakai sarungan. Bila pulang ke Banjarmasin, orang tua kita itu kan pedagang. Kadang-kadang yang datang berkunjung itu ada juga pejabat, ada pengusaha, orang-orang elit gitu. Saya tidak bisa ikut bicara apa-apa. Pasif, betul-betul pasif. Hanya ikut mendengar. Nah melihat keadaan ini lalu orang tua saya bilang, selain dari ngaji kata beliau, mestinya engkau ya bersosialisasi lah supaya bisa bicara, bagi-bagi. Caranya dengan masuk organisasi gitu.
Maka ketika sekitar kelas 5, pertengahan kelas 5 ya, dulu kan tahun ajaran itu Januari sampai Desember. Itu tahun saya masuk Darussalam tahun 1970, masih bukan sekarang kan Juli ke Juni kan. Kalau dulu enggak, Januari sampai dengan Desember. Lalu akhirnya saya cari-cari organisasi itu seperti apa sih, belum kenal juga, belum tahu. Karena yang tahunya ngaji aja tiap hari. Nah lalu akhirnya kita ikut Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU, di kader di situ. Mulai sudah melihat dunia luar, lalu mulai berorganisasi. Akhirnya saya jadi keranjingan berorganisasi gitu. Jadi selama ketika kelas 6 lah, yang full kelas 6 itu berarti kelas 3 aliyah itu mulai sudah tahu soal-soal organisasi, dan bahkan pegang beberapa organisasi termasuk OSIS. Dulu di Madrasah Muallimin Darussalam, Pondok Pesantren Darussalam itu tidak ada ikatan pelajarnya, karena dia ikut induknya di IPDA, namanya Ikatan Pelajar Darussalam. Zaman saya minta dibentuk dan saya diminta jadi ketua. Sejak itulah kita mulai mengenal dunia luar. Kemudian setelah ke Banjarmasin, aktif lagi berbagai organisasi. Nah itu kita belajar kepemimpinan, belajar manajemen, itu di situ mulainya. Tetap ngaji juga sampai ke Banjar pun saya masih belajar. Dulu masih ada guru di situ, Alim Syukur namanya, di Teluk Tiram, mungkin ada yang kenal tuh. Itu yang pagi saya ngaji sana, kuliah, tapi sambil terus berorganisasi, bahkan keasikan lah kalau boleh, berbagai organisasi diikuti. Ini yang mungkin memberi bekal kita untuk menghadapi tahun-tahun berikut. Nah setelah itu belum lagi selesai kuliah, masih sarjana muda, dulu ada sarjana muda namanya, oleh Pak Dekan saya diminta supaya ikut menjadi pegawai di Fakultas Syariah. Saya bilang, kita kan masih sarjana muda, belum selesaikan dulu lah. Saya sampai sarjana lengkap, dulu namanya sarjana lengkap Dr. Andes tuh. Tapi kata Dekan, tidak, kalau kamu tidak sekarang, siapa tahu nanti kamu bekerja di tempat lain, kamu nggak boleh ke tempat lain, harus di sini. Nah, karena diminta beliau biar sarjana muda, akhirnya taatlah karena guru kita kan lah. Masuklah kita ke birokrasi, itu mulainya menjadi pegawai negeri. Lalu setelah tamat sarjana baru diusulkan menjadi dosen. Itu tahun 1982 saya mulai menjadi pegawai negeri. Nah itu masuk ke birokrasi di situ. Nah modal ketika kita berorganisasi segala macam itulah yang kita gunakan untuk melangkah lebih lanjut di bidang kepegawaian. Kemudian saya juga pernah terlibat dalam kepartaian di kantor. Saya diangkat jadi sekretaris Korpri Fakultas Syariah. Dulu kalau Korpri itu harus Golkar. Kemudian oleh Golkar saya dimasukkan ke DPD Golkar Provinsi. Waktu itu pegawai negeri masih boleh berpartai. Saya dimasukkan di Biro Kerohanian saja. Nah disitulah yang paling banyak saya belajar, karena aktivitasnya ternyata sangat tinggi. Di satu sisi orang berjuang untuk kepentingan politik dan partai, di sisi lain kita punya kesempatan untuk berdakwah, karena saya di Biro Kerohanian. Maka frekuensi kegiatan keagamaan itu pun sangat tinggi, melebihi dari biro-biro yang lain. Nah itu mulainya tuh di situ. Jadi ada. Nah, kemudian pada tahun itu sekitar 94 ya, itu 94 95. Saya S2-nya tuh tahun 90 S2. Kemudian alhamdulillah dapat nilai yang cukup untuk tidak menulis tesis. Itulah ada kriteria, kalau nilainya 80 ke atas, hasilnya orang boleh langsung ikut S3.
Alhamdulillah saya bisa mencapai nilai itu, lalu langsung S3, jadi tanpa tesis, sehingga 92 selesai, 2 tahun persis, langsung S3 nya 93, pulang ke Banjarmasin. Ya tadi dilibatkan dalam dunia politik, akhirnya sampai 98 saya tidak bisa nulis disertasi. Akhirnya kembali, lalu keluar peraturan pemerintah yang melarang pegawai negeri menjadi anggota partai. Akhirnya saya mundur dan memfokuskan kepada penyelesaian studi. Tahun 2000 alhamdulillah sudah bisa selesai studi di situ. Nah, setelah selesai itu kembali ke kampus di IAIN, ngajar seperti biasa. 2 tahun kemudian alhamdulillah dipercayakan menjadi guru besar. Jadi 2 tahun setelah ujian doktor itu sudah bisa dapat memperoleh profesornya, alhamdulillah. Jadi waktu itu fokusnya mengajar aja, tidak lain. Nah, tiba-tiba ketika mau pemilu tahun 2004, pemilu 2004 ya, waktu itu pemilu nasional, oleh Pak Gubernur melalui pembantunya, saya diminta salah satu di antara 2. Pertama, menjadi panitia atau tim seleksi anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan, tim seleksi. Kalau bersedia, kata beliau, itu langsung di SK-kan oleh gubernur tanpa melalui proses tes. Atau itu gubernurnya Pak Sahril Darham, saya masih ingat, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan nggak ada pengalaman di bidang kalau kepemiluan itu belum ada, walaupun kita pernah di partai. Saya bilang tidak ada pengalaman, tapi beliau yakin melalui pembantunya tadi bisa gitu. Yang kedua pilihannya menjadi anggota KPU-nya. Cuma kalau menjadi anggota KPU provinsi itu syaratnya harus ikut tes. Belum tentu lulus karena tim seleksinya bukan gubernur, tapi ada tim khusus yang menyeleksi. Setelah kita berunding keluarga, kayak kalau mau ikut di pemilu sekalian aja lah sudah ke KPU-nya. Kalau tim seleksi kan sebentar habis. Sekali kan belajar di situ, maka ikutlah tes. Alhamdulillah masuk 5 besar, lulus gitu. Setelah belajar ya tentu belajar lulus. Nah, ketika setelah selesai dilantik di Jakarta, pulang ke Banjarmasin, diadakan rapat pemilihan ketua. Ya alhamdulillah waktu itu kawan-kawan sepakat kita diminta ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2003 itu. Peristiwanya 2003. Nah, itulah mulai kita bergelut di bidang kepemiluan 2003. Kemudian di 2005 itu ada pemilihan kepala daerah. Saya waktu itu dapat tugas dari travel Salpani, namanya Salpani Tour Banjarmasin, untuk membimbing jamaah haji. Kita berangkat haji membawa jamaah dari Salpani, namanya Salpani Tour yang di Cempaka, Jalan Cempaka. Alamatnya Haji Abu, ketuanya, anak pimpinannya. Ketika kita berada di Mina, persis sudah mau menyelesaikan mabit di sana, ada yang nelpon itu Pak Maki, namanya Haji Ahmad Maki BA. Kata Pak Maki, kamu di mana? Saya bilang saya masih di Mina, sebentar lagi menyelesaikan mabit, karena kita mau ngambil napar awal bukan napar sani. Cepat pulang ke Banjarmasin, kami mau minta bantu, katanya. Ya sebentar lah, minta bantu apa? Bisa nggak dari sini cerita? Kata beliau, ini ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur pemilu tahun 2005 waktu itu. Kemudian Golkar punya calon namanya Gusti Iskandar Sukma Alamsyah. Nah, kami sudah sepakat kamu yang mendampingi. Kamu yang mendampingi itu. Sebentar dulu, kalau itu selesaikan di sini dulu. Ya katanya cepat aja kalau pulang nanti, karena ini pendaftaran udah hampir waktunya. Akhirnya kita selesaikan tugas kepembimbingan, ambil napar awal, karena kita berangkat lebih awal, akhirnya pulangnya lebih cepat kan, pulang ke Banjarmasin, baru sehari datang langsung diminta ke Jakarta untuk bicara di Hotel Mulia. Saya masih ingat tuh, Hotel Mulia di Senayan. Dipanggil di sana, ada beberapa tokoh sudah yang hadir, diminta kesediaan untuk
mendampingi Gusti Iskandar Soma Alamsyah sebagai calon wakil gubernur. Ya saya bilang kita konsultasi dulu dengan keluarga, istiharah dulu. Akhirnya keluarga setuju. Nah, maka kita harus melepaskan kedudukan sebagai ketua KPU provinsi gitu. Ketua KPU provinsi dilepas waktu itu. Kemudian ikutlah pemilihan kepala daerah waktu itu. Dulu namanya pemilu kada, pemilu kepala daerah tahun 2005. Dan kebetulan kan suaranya kalah dengan calon yang lain. Karena kalah maka selesai sudah sampai situ. Pada tahun 2007 ada pengumuman penerimaan anggota KPU Indonesia RI atau KPU RI. Kalau berunding dengan ibu di rumah, kita konsultasi dengan keluarga, bagaimana kalau kita ikut aja sekalian karena sudah terlanjur pernah di KPU provinsi, ikutlah mendaftar. Kalau saya tidak hilaf itu sekitar 500 orangan yang mendaftar, 547-an lah yang ikut mendaftar. Karena alhamdulillah masuk, bisa masuk, dilakukan seleksi. Kemudian ada yang disebut 45 besar namanya. 45 besar itu masuk, lalu dikarantina di Hotel Trepa di Jakarta selama 1 minggu, dilatih fisik, mental segala macam. Subuh kita dibangunin sudah, jam 6 kita sudah harus menyebar kemana-mana. Nanti maghrib pulang ke rumah, malam diskusi sampai jam 12 malam. Sanggup nggak? Dari pagi bekerja sampai jam 12 malam. Dari situ kemudian dipilih 21 orang, 45 jadi 21. Alhamdulillah masuk yang 21. 21 ini diserahkan oleh panitia kepada DPR RI Komisi 2. Lalu dia akan fit and proper test. Nah dari 21 diambil 7. Alhamdulillah masuk ya. 7 itu masuk juga, masuk. Setelah masuk dilantik oleh Presiden waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono SBY, dilantik di istana, masih dalam suasana pakaian sipil lengkap, dan yang perempuan masih pakaian masing-masing lah, belum berganti. Itu diadakan rapat pemilihan ketua KPU RI. Alhamdulillah rapatnya sebentar karena semuanya meminta kita yang jadi ketua, jadi tidak ada calon-calon, langsung aja. Ketika ditanyakan oleh ketua sidang, kebetulan ketua yang memimpin itu yang tertua di antara kami, namanya Abdul Aziz Ahmad. Sekarang beliau duta besar RI di Saudi Arabia, duta besar di sana sekarang ya. Dulu belum. Beliau yang memimpin. Gimana beliau? Kalau kita memilih, semua minta saya yang ketua. Ya kalau itu silakan Pak harus bersedia. Nah sejak itulah kita masuk terlibat. Nah itu kira-kira cerita sampai di situ, yang itu selesai di situ ya balik lagi ke masing-masing. Pak, di samping Pian sebagai petugas kepemiluan tadi, bagaimana Pak menyeimbangkan antara dakwah dan mengajar sebagai dosen? Jadi kalau selama kita bertugas di KPU kan untuk mengajar memang sudah dibebaskan gitu, sudah dibebaskan, aturannya semacam itu. Tapi tidak diberhentikan, tapi tidak dibayar untuk tunjangan segala macam. Sedangkan kalau untuk dakwah itu kan sebetulnya lah ini amanah juga dari guru-guru kita dulu waktu belajar. Saya mulai tertarik di bidang dakwah itu ya tadi ketika sekitar kelas 5-an itu ada seorang idola saya waktu itu yang luar biasa menurut saya waktu itu lah, masih sekolah itu, namanya Habib Alwi Al-Attas. Alhamdulillah ingat, mudah-mudahan Allah maafillah. Ini dari Kewitang. Beliau datang ke Martapura, beliau berceramah di Masjid Al-Karamah Martapura depan masjid. Manusia yang banyak luar biasa yang hadir. Ceramahnya itu luar biasa lah, semangat yang berapi-api gitu. Saya tergoda dengan luar biasa beliau ini. Jadi kemana aja beliau ada ceramah diikuti terus tuh, sampai beliau di Banjar dulu, ada di sini di Pengapuran itu Kiai Haji Gurdan namanya, Gurdan Hadi, ceramah di pengajian Kiai Haji Gurdan, saya datangi itu, wah luar biasa beliau ini, Habib Ali itu idola saya waktu itu. Nah lalu ingin juga belajar berceramah,
Kebetulan di Martapura itu ada P2A namanya di Kabupaten Banjar, itu mengadakan kursus mubalik, kursus kader mubalik namanya KKM. Lalu saya masuk, belajarlah di situ teori-teori tentang dakwah, latihan dakwah. Alhamdulillah karena inspirasinya dari Habib Alwi, pola yang saya pakai pola Habib Alwi waktu itu. Lalu mulailah berlatih sambil mengaji terus tetap mengaji. Akhirnya dibentuklah IKM namanya, Ikatan Kader Mubalik, dan kita dimasukkan di sana. Nah itu mulai dakwahnya dulu. Ketika pindah ke Banjarmasin belum tahu nih belum ada kegiatan dakwahnya karena baru belajar. Masih semester 1 kalau nggak salah, ya tahun pertama bukan semester, tahun pertama kuliah, tiba-tiba di Kelayan itu ada orang mau melaksanakan kegiatan saprah amal, penceramahnya berhalangan. Nah itu mulainya tuh, penceramah itu berhalangan. Akhirnya ada kawan yang menghubungi, bisakah menggantikan? Kita belum pernah pengalaman kan. Lalu akhirnya disetujui. Begitu berceramah di situ, alhamdulillah ternyata banyak undangan yang lain. Nah lalu memulai, nah sejak itulah maka kita terlibat dengan dunia dakwah itu. Terus jadi organisasi jalan, kuliahnya jalan. Jadi sejak mahasiswa tuh udah mulai, terutama yang terkait dengan saprah amal. Dulu mencari dana untuk masjid, untuk pesantren. Jadi kita keliling ke daerah-daerah, terutama setelah musim panen. Biasanya keliling sampai ke Kalteng, kemana-mana. Itu menjelajah, itu masih muda ya, kuat gitu. Tapi akhirnya ketika tahun sekitar 1983-an itu, karena terlalu banyak frekuensi dakwahnya, akhirnya saya sakit 2 tahun, sakit yang tidak bisa bangun, tidak bisa apa-apa, itu 2 tahun. 1983 kalau nggak salah, 1984 ya, saat itu tuh. Sakitnya itu kalau kita hanya bisa berbaring bertelantang gitu ya. Setiap kali bangun darah yang keluar, darah. Ternyata paru-parunya bolong. Diduga kuat itu karena pertama pakai motor lah, kendaraan. Yang kedua, acara saprah amal itu rata-rata tengah malam selesainya. Jam 2, jam 3. Dan tempatnya di lapangan terbuka, biasanya ini sawah ya. Sudah dipanen, dirikan panggung situ, ceramah, jadi anginnya luar biasa. Bahkan saya sempat pernah sampai jam 4 subuh baru selesai, karena bupati hadir tuh di pagi hari. Rupanya sakit. Nah pada waktu sakit itulah saya bercita-cita kalau sehat ingin membangun pesantren. Jadi setiap ada orang yang menjenguk cerita, di Banjarmasin ini belum ada pesantren waktu itu, yang ada cuma madrasah. Di luar kota sejak di kilometer 7 sampai ke hulu sungai banyak pesantren, kotanya sendiri belum punya. Jadi saya ingin di Banjarmasin ada pesantren gitu. Nah rupanya ada yang merespon, lalu menawarkan tanah. Dari beberapa yang beliau punya, saya pilih yang di Pekapuran Raya. Maka lahirlah Pondok Pesantren Istiqamah itu sekitar 1985 waktu itu. Kita mulai membangun, sampai sekarang alhamdulillah masih eksis pesantrennya. Nah itu mulainya dakwah itu di situ. Nah kemudian sedangkan jadi dosen tadi kan mulai tahun 1982 itu formalnya, tapi ngajarnya sebenarnya sudah masih mahasiswa itu sudah mengajar, masih sistem BA itu sudah diminta jadi asisten dosen waktu itu. Sampai akhirnya diangkat. Jadi alhamdulillah serasi aja ketiga-tiganya jalan. Saya di KPO juga nggak pernah melepas dakwah. Bahkan di kantor KPO itu ada pengajian. Nah kebetulan kitabnya pas ini yang saya pakai nih, yang kita pakai di sini. Jadi kantor KPO itu saya minta kepada karyawan habis salat zuhur jangan bubar, setengah jam tetap pengajian dulu. Alhamdulillah tidak pernah meninggal. Termasuk ceramah-ceramah juga diminta ke beberapa, termasuk khotbah gitu. Jadi saya sering khotbah di Masjid Atin, di masjid, bahkan di IAIN sana keliling ya, masih kegiatan walaupun tidak sebanyak di Banjarmasin ya, tapi tidak pernah melepas kegiatan. Alhamdulillah. Jadi dibagi-bagilah waktunya gitu. Pak,
setiap daerah itu kan punya budaya yang berbeda-beda. Kalau menurut Pian sendiri, seni dakwah di Kalsel ini apa yang membuat unik dan berbeda dari daerah lain? Semangat keagamaannya tingginya luar biasa, walaupun pengamalan keagamaannya sedikit ada yang bervariasi. Saya tidak mengatakan rendah, tapi bervariasi. Semangat keagamaan itu maksudnya kalau ada kegiatan yang bernuansa agama itu antusiasnya masyarakat kita luar biasa. Tapi ketika dia pengamalan keagamaannya itu masih bercampur baur lah. Di satu pihak kalau sudah peringatan Maulid itu luar biasa, peringatan Islam luar biasa. Tapi ketika soal ibadat, soal kejujuran, misalnya segala macam itu masih ada yang campur. Nah karena itulah maka dakwah ini tentu saja kita mengarahkannya kepada karakter itu masyarakat Banjar kita yang gampang berubah itu. Bagaimana supaya bisa istiqomah lah, konsisten itu. Nah, itu yang diajarkan. Yang kedua, masyarakat Banjar ini lebih cenderung pandangan saya kepada hal-hal bersifat spiritual, tasawuf lah gitu. Kurang tertarik dalam soal-soal syariat hukum. Jadi kalau kita bicara itu rukun Islam sekian, rukun sembahyang sekian, itu kayaknya tidak banyak responnya. Ini pandangan saya lah. Tapi kalau sudah bicara soal hakikat, bicara soal kebatinan, bicara soal syir segala macam, itu kayaknya peminatnya banyak. Nah karena itu biasanya saya mencoba ya dengan sedikit yang kita bisa itu untuk memadukan ini. Bagaimana menyeimbangkan antara 3 komponen keilmuan dalam Islam itu. Pertama tauhidnya, yang kedua fikihnya, ketiga tasawufnya. Ini bisa sinkron 3 macam ini. Jangan hanya orang bertasawuf tapi tidak berfikih, orang fikih tapi nggak bertasawuf, apalagi kalau tidak bertauhid. Yang kedua, tidak bisa juga dalam bentuk paksaan. Karena itu maka dalam teori dakwah itu kan basiran wa naziran namanya. Basiran itu memberikan kabar gembira, naziran itu memberikan ancaman-ancaman. Dalam pandangan saya orang Banjar tidak bisa diancam-ancam terus, tapi yang paling banyak justru diberikan basirannya, targibnya, diberikan kabar gembiranya. Itu yang bikin mereka bersemangat, karena karakternya kan karakter agamis mereka itu. Ya kalau amalkan ini, dapat ini, wah itu bangga mereka itu. Walaupun ya tadi risikonya, dosa masih dikerjakan karena tarhibnya kurang. Jadi imbangkanlah. Nabi itu kan juga imbang itu. Tapi kalau misalnya disuguhi terus ancaman-ancaman, itu akhirnya bisa frustasi dia, bisa putus asa, seolah-olah tidak ada harapan untuk bisa selamat gitu. Tapi kalau kita berikan bahasa tasawuf itu raja namanya. Raja itu harapan, tapi ada khaufnya, ketakutan. Raja terus bisa lengah tanpa ada rasa takut. Takutnya tetap harus dimasukkan. Saya kira itu anunya kalau di orang Banjar itu. Pian kan juga aktif di Majelis Ulama Indonesia. Yeah. Antara perbedaan pendapat antar ulama itu pasti ada lah. Yeah. Bagaimana Pian menyikapi perbedaan itu untuk menghasilkan fatwa nantinya? Itu kan biasanya beginilah, selalu ada diskusi, apalagi komisi fatwa, dia membicarakan berbagai hal. Yang pertama itu diusahakan ada kesepakatan dulu, kesepakatan bersama. Jadi mengambil sikap supaya keluarnya satu. Silahkan berdebat di dalam, tapi hasilnya satu kan, fatwa gitu. Yang kedua, dikajilah dalil-dalil itu mana yang lebih maslahat. Jadi orientasinya maslahat kepada umat yang mana. Jadi teorinya sudah ada petunjuknya juga fatwa di Majelis Ulama itu mengambil sikap tawasud. Tawasud itu maksudnya pertengahan lah. Jadi orang di Majelis Ulama itu diarahkan lah sudah sejak dari MUI pusat itu untuk bersifat tawasud tadi. Jadi Islam wasatiyah namanya, Islam tengah. Kan ada dua nih, ada dua, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Tatarut
namanya tatarub yamini, tatarub yasari. Ekstrem kanan ini pada umumnya itu agak keras lah, keras doktrinal dan ekstrim sampai gerakan fisik lah kira-kira gitu. Pokoknya serba haram, segala nggak boleh, kalau perlu dengan revolusi kayak gitu. Nah ini dihindari nih, dalam majelis ulama nggak boleh nih. Yang kedua ekstrem kiri, tatarub yasari itu terlalu longgar, liberal. Nah yang liberal ini juga tidak boleh, serba boleh jadinya ini. Bahkan sampai misalnya semua agama sama saja, yang penting kita berbuat baik. Nah itu tidak bisa diterima, ini sudah keluar juga. Diambillah jalan tengah. Oleh karena itu maka apabila terjadi perbedaan pendapat, dicari kompromi dulu. Kalau nggak bisa, ayo kita cari mana yang lebih maslahat. Cari pendapat-pendapat ulama mana yang kita bisa ambil. Pak, di tengah perkembangan zaman kayak ini kan media sosial marak nih, dan istilah ustadz instan itu banyaklah di media sosial. Bagaimana MUI khususnya Pian melihat hal ini dan bagaimana membentengi agar apa istilahnya tuh yang perlu kita siapkan agar tadi tidak keluar dari ajaran? Ya, sebenarnya lah kita pendidikan lihat itu bagus saja, banyak ustadz instan itu selama dia masih di dalam jalur Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam jalur keislaman. Karena itu maka yang perlu dipantau itu adalah apakah yang disampaikannya itu tidak menyimpang dari ajaran. Jadi kita punya kriteria itu di KMU itu ada 10 kriteria yang disebut aliran sesat. Itu yang kita jaga itu. Kalau ini ada, biasanya dilakukan pendekatan kepada orang yang bersangkutan untuk diluruskan kalau dia memang tidak benar. Jadi kita tidak secara ekstrim untuk memotong. Wah ini ustadz baru ini belum apa-apa, masih ibaratnya terlalu muda. Tidak, biarkanlah kita kembangkan, tapi yang dijaga jangan sampai dia keliru. Masih di media sosial Pak, ulun biasanya memantau di media sosial tuh banyak perdebatan soal agama ini. Ini benar, ini salah. Nah, Ian melihatnya seperti apa? Jadi beginilah, perbedaan pendapat itu hal yang tidak bisa dihindari. Semua agama, jangan cuma Islam. Tinggal lagi apakah ada argumentasi yang bisa dipergunakan oleh syariat, itu aja lagi. Karena kalau yang namanya beda-beda pendapat itu biasalah, sudah di mana-mana. Di zaman Nabi aja udah sahabat banyak beda pendapat zaman Nabi. Tidak perlu harus dijadikan alasan untuk berpecah belah. Silakan, tapi yang penting tetap satu. Itu yang kita jaga tuh. Ukhuwah Islaminya harus dijaga. Jangan mencaci maki orang lain, jangan menyesarkan orang lain, menghina orang lain. Tapi kalau perbedaan pendapat, apakah hukumnya ini boleh atau tidak? Nah itu silakan. Termasuk misalnya kayak penentuan awal puasa, ada yang menggunakan hisab, silakan. Menggunakan roya, silakan. Konsekuensinya memang terjadi perbedaan karena metode yang dipakai beda itu. Pak, adakah cita-cita Pian yang belum tersampaikan atau saat ini masih diperjuangkan untuk umat Islam di Kalimantan Selatan? Saya inilah sejak pesantren itu satu Pak, ukhuwah Islamiyah itu nah. Ingin sekali ukhuwah Islamiyah itu seperti di zaman Rasulullah SAW. Ansar, Muhajirin, belum lagi yang di luar itu orang-orang yang baru-baru Muslim, mu'alaf orang Yahudi segala macam, bisa satu loh di zaman Nabi. Tidak ada persoalan. Nah itu yang saya ingin, makanya turun namanya dari risalah lah kalau sarjana muda tuh. Risalah saya pertama itu tentang hak muslim, ada muslim yang lain untuk diperjuangkan supaya ukhuwah. Walaupun sampai sekarang saya merasa itu berat sekali karena kita sudah terlalu banyak kotaknya. Rumahnya sudah bagus, Gana rumah Islam, tapi kamar-kamarnya terlalu banyak nih. Bukan kamar paham saja, kamar organisasi, kamar politik, bahkan kamar daerah. Ada kamar daerah, lalu ini bubuhan si anu, bila lain bubuhan kita tidak diterima. Nah ini yang paling berat itu. Tapi ya tetap aja kita suarakan terus loh itu. Pada akhirnya nanti kepentingan ukhuwahnya menurut saya lah masih
perlu peningkatan. Kadang-kadang kepentingan politik lebih tinggi daripada ukhuwah. Karena kepentingan politik partai tertentu atau karena kepentingan organisasi tertentu, organisasi A, organisasi B beda pendapat, yang mana yang diutamakan? Bubuhan kita dulu, walaupun ukhuwah kadang-kadang terancam. Nah ini yang kita sedih tuh, bagaimana bisa mewujudkan ukhuwahnya di depan dulu, kita siap mengalah gitu. Saya jujur aja, saya orang NU, tapi di Banjarmasin di Muhammadiyah siapa nasihat khutbah? Masih bahkan ceramah-ceramah bisa tidak apa-apa. Tentu kita tidak membawa paham kita yang berbeda gitu, itu aja, tidak paham berbeda. Pak, dari sebagai pejabat publik, kemudian akademisi sampai pendakwah, peran mana yang menurut kalian tuh lebih dekat kepada Tuhan? Sebenarnya semuanya sama aja, sama. Asal itu dimanfaatkan untuk ibadah, itu aja. Kita berdakwah bagus, nyata, tapi kalau niatnya nggak baik, sama rusaknya kan. Kita jadi pejabat, itu kan ada itu yang disebutkan, 1 hari pejabat yang adil, pemimpinnya adil, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Makanya kalau saya berpendapat, tidak apa-apa jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, bahkan jadi presiden, nabi aja jadi pejabat, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, khalifah semua gitu. Tapi kalau yang berpendapat jauhilah politik, juga kita hargai, karena memang politik itu kan netral, tapi banyak praktiknya yang menyimpang. Banyak orang yang karena soal jabatan berbuat dosa dan maksiat. Dimaklumi, jangan dikecam ini, silahkan pendapat macam itu. Nah kita yang berpendapat bahwa politik itu harus diikuti, sebab kalau tidak beginilah nanti orang yang akan mengisinya. Kalau tidak, bayangkan kalau umat Islam semuanya diajak tidak usah jadi bupati wali kota, kalau gitu umatnya mana yang jadi wali kota? Sedangkan peranan politik itu dalam agama kan luar biasa besar. Hampir semua sejarah agama Islam yang berkembang itu didukung oleh politik. Kalsel ini sebelum kerajaan Banjar berdiri banyak umat Islamnya. Sebenarnya sebelum kerajaan Banjar, sebelum Pangeran Samudra itu mendirikan kerajaan Banjar dan berubah nama menjadi Sultan Suryansah, banyak, tapi nggak kelihatan, kalah dengan orang Hindu. Tapi begitu kerajaan Banjar berdiri dengan kekuatan politik itu, beliau ajak masyarakat Banjar untuk jadi Muslim, berbondong-bondong orang masuk Islam. Jadi dipadukan aja tiga-tiganya, dakwah jalan, dalam politik ada dakwah, dalam akademisi ada dakwah, dalam birokrasi ada dakwah, apalagi dalam dakwah sendiri jalan. Cuma mungkin waktunya aja dibagi. Kalau misalnya ketika ada pegang posisi birokrasi, tentu ini makan banyak waktu, maka dakwah yang fisik yang dikurangi itu aja. Tapi dalam birokrasinya ada dakwah. Sebenarnya lah semua kita ini sudah mendakwah sebenarnya, termasuk kawan-kawan media ini termasuk dakwah nih sebenarnya. Ketika disebarluaskan, siapa tahu ada manfaat untuk masyarakat. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar, itu setiap orang diwajibkan sebenarnya sesuai bidangnya masing-masing. Nah, Pak, terakhir, sampai sekarang prinsip yang pian pegang itu mungkin apa Pak, dan adakah pesan kepada umat? Apapun alasannya ya, sebagai muslim kita harus konsisten untuk melaksanakan syariat agama secara baik. Jadilah muslim yang kafah. Kafah itu artinya total, Islamnya totalitas, bukan Islam sepotong-potong atau sedikit-sedikit. Ketika ada upacara keagamaan jadi Islam, ketika soal bisnis hilang Islamnya, jangan. Jadi prinsip kita itu adalah menjadi muslim yang kafah dan berjuang untuk menjadi khairah umat tadi, umat yang paling bagus. Yang kedua, jadilah hidup itu bermanfaat untuk orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Karena kata Rasul, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang bermanfaat untuk manusia lain. Yang ketiga, berjuanglah juga seperti Rasul untuk menegakkan agama dengan baik sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing. Itu yang penting itu. Nah, prinsip ini yang dipegang.
prinsip keberagamaan, bahwa ini adalah modal dasar kita untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya hidup di dunia, tapi kita juga ada hidup di akhirat nanti. Bagaimana keadaan di dunia itu akan sangat berpengaruh kepada kondisi kita di akhirat. Itu yang kalau saya itu aja. Ya, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Profesor Abdul Hafiz Ansari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.